Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di siaran kami. Dengan siapa ini? Najwa ya? Najwa Shihab atau? Nggak ada hubungan saudara dengan Najwa Shihab? Nggak apa-apa. Selamat datang Mbak Najwa. Dari sekolah mana ini? Dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Kira-kira mau menyampaikan materi tentang apa? materi tentang tipe-tipe anggaran. Tipe-tipe anggaran. Kalau anggaran itu sendiri sudah tahu ya pengertiannya apa? Anggaran kan sudah sangat familiar. Seringkali disebut sebagai rencana kegiatan, rencana apa saja, tapi dalam satuan uang, itu namanya anggaran. Nah, anggaran itu sendiri tentu ada tipe-tipenya. Kalau tipe itu sendiri tahu nggak? Tipe itu apa? Arti kata tipe. Macam apa jenis itu ya. Berarti banyak sekali nanti anggaran. Tipe-tipenya apa saja. Ya coba Mbak Najwa barangkali bisa disampaikan dulu tipe-tipe anggarannya apa saja. Silakan. Tipe-tipe anggaran ada 14. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran dibuat untuk memprediksi penjualan di masa yang akan datang, yang di dalamnya berisi seluruh barang yang akan dijual, harga, jumlah, waktu, dan tempat penjualannya. Kedua, ada anggaran produksi. Anggaran produksi berisi tentang seluruh rencana unit perusahaan yang telah hendak diproduksi dalam periode anggaran. Tiga, ada anggaran biaya produksi. Umumnya, satu periode dalam penyusunan anggaran diartikan sebagai satu tahun anggaran. Tahun tersebut dapat disusun melalui metode anggaran kontinu atau anggaran perpetual. Yang keempat, ada anggaran biaya ternak. Anggaran biaya bahan anggaran yang direncanakan secara lebih terperinci atas jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses produksi selama periode yang akan datang. Kelima, ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Merupakan anggaran yang direncanakan secara detail tentang upah yang akan dibayarkan oleh setiap tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Keenam, anggaran overhead pabrik. Berisi tentang perencanaan biaya overhead pabrik selama periode anggaran dan bisa digunakan untuk laporan penyusunan anggaran skala Bargi. 7. Anggaran persediaan. Pada umumnya, anggaran persediaan akan memuat seluruh hal mengenai suatu persediaan dalam periode tertentu. Di sisi lain, perusahaan manufaktur biasanya terdiri dari 3 jenis anggaran persediaan, yaitu material, barang sudah jadi, dan barang jadi. Kedelapan, ada anggaran program. Anggaran program dibuat untuk membantu perusahaan dalam menganalisa kesesuaian setiap program yang dijalankan perusahaan. 9. Anggaran pertanggungjawaban. Anggaran yang di dalamnya terdapat anggaran operasional atau kegiatan perusahaan yang disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban perusahaan. Ke-10, ada anggaran pengeluaran modal. Berisi tentang seluruh prediksi perubahan aktiva tetap oleh suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. 11. Anggaran kas. Anggaran ini berisi tentang estimasi sumber dan penggunaan kas dalam kurun waktu tertentu. Ke-12, ada anggaran laba rugi. Anggaran ini dimanfaatkan untuk dasar perencanaan anggaran neraca. Ke-13, ada anggaran neraca. Anggaran disusun berdasarkan hasil anggaran kas dan anggaran laba rugi, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pembuatan anggaran perubahan posisi keuangan. Ke-14, ada anggaran posisi keuangan. Anggaran terakhir yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan adalah anggaran posisi keuangan. Berisi tentang suatu rencana perubahan utang, aktiva, dan modal perusahaan selama periode anggaran ditetapkan. Sudah?
Dari 14 tipe anggaran ya, menurut Najwa mana yang paling dikuasai, paling paham betul Najwa, tipe anggaran yang mana? Jualan. Anggaran penjualan. Anggaran yang lain nggak paham? Seperti anggaran biaya produksi, anggaran biaya overhead pabrik. Sudah paham belum? Dikit-dikit ya. Ini Najwa, itu ternyata kalau dicermati satu persatu 14 tipe anggaran itu kumpulan dari jenis kegiatan yang ada di masing-masing jenis perusahaan. Jenis perusahaan ada berapa Najwa? Umumnya ada 3, perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri. Nah, yang penjualan, yang dagang misalnya ya, perusahaan dagang itu kan perusahaan yang kegiatannya jual beli barang. Maka ada anggaran penjualan, ada anggaran pembelian. Kalau tidak langsung dijual, disimpan dulu, nanti ada anggaran penyimpanan atau anggaran pergudangan. Nah, kalau perusahaan industri, pengertiannya kan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi atau dari setengah jadi menjadi jadi. Maka ada anggaran biaya bahan baku tadi ya, material, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead. Itu jenis-jenis anggaran yang ada di perusahaan industri atau manufaktur. Nah, dari jenis-jenis perusahaan ini kan banyak kegiatan, terus digabungkan, maka ada sekitar 14 tipe anggaran. Nah, kalau Najwa paling menguasai misalnya anggaran penjualan, tadi penekanannya dalam hal apa anggaran penjualan itu? Memprediksi atau menganggarkan ya, merencanakan di dalam kegiatan penjualan. Kira-kira yang direncanakan apa, yang dianggarkan di dalam kegiatan penjualan itu? Barang yang akan dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu kapan barang itu akan dijual, terus tempat penjualannya di mana. Sudah, kita tambah lagi, akan dijual kepada siapa, segmen pasarnya. Segmen pasar tahu nggak apa? Nah, sasaran. Kira-kira kalau penghapus ini sasaran pembelinya siapa? Apakah semua orang akan beli penghapus? Tidak. Petani beli penghapus ini enggak? Tidak. Peternak beli penghapus ini enggak? Lalu siapa yang kira-kira beli penghapus ini? Pak guru, pelajar, siswa, sekolah. Maka ketika Najwa akan menjual penghapus, kira-kira menjualnya di mana, untuk siapa, harus tahu segmen pasarnya. Nah, itu perlu dianggarkan. Jadi tidak cuma 5 tadi ya, ada barang itu mau dijual kepada siapa, segmen pasarnya apa. Bisa tambah lagi enggak? Promosi misalnya, iklannya biar laris, kira-kira kalau menjual penghapus, iklannya pakai apa medianya? Offline apa online? Dua-duanya bisa. Offline tahu ya? Apa itu offline? Brosur bisa. Disebar atau dibagi? Bagaimana cara penyebarannya? Nah, tapi nggak sembarang orang lewat dikasih kan? Kira-kira orang yang lewat yang dikasih orang yang seperti apa? Mahasiswa, guru, siswa. Ngasihkannya di mana? Apa di pasar, di laut, di gunung, di jalan? Nah, gitu. Jadi
detail lagi, lebih spesifik, di sekolah-sekolah juga bisa, yaitu offline. Kalau online bisa lewat media apa saja. Oh ya, bisa lewat HP kan juga bisa. Sekarang lagi merebak lewat aplikasi online banyak kan. Nah, itu hal-hal yang bisa dikerjakan ketika memasuki atau memilih salah satu jenis di dalam tipe anggaran. Baik Najwa, saya kira cukup ya, 14 tipe sangat banyak. Kalau dijabarkan bisa 14 hari. Nanti pelajari sendiri ya. Terima kasih sudah datang ke tempat kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.